Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya ndak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren, karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berubah basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ranking 1, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada anak kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak, lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan. Makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat.